Diandra belajar teknik mesin sejak dia masih muda dan, bahkan setelah bermitra dengan yang terbaik dari yang terbaik, tidak bisa merancang anggota tubuh tiruan yang ditiru manusia, apalagi orang luar seperti Kinan. Dia ditakdirkan untuk gagal. Bagaimanapun, dia menolak untuk membiarkan Kinan menantangnya di pengadilannya sendiri. Laboratorium adalah wilayahnya, dan dia tidak akan menunjukkan kebaikan kepada mereka yang mengancam posisinya. Fakta bahwa Diandra mau belajar ilmu komputer medis, bahwa dia sama sekali tidak tertarik hanya untuk menyenangkan nenek Susan menunjukkan besarnya ambisinya. Ambisinya sederhana, yaitu memiliki setengah dari harta keluarga Dirgantara. Dia ingin berada di atas orang lain, memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Penampilan Kinan mengancam ambisinya. Meskipun dia merasa Kina tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, tetapi dia menolak untuk membiarkan Kinan mengejeknya dengan janji gila. Selanjutnya, dia punya nyali untuk mencuri kertas desain tepat di bawah hidungnya. Bagaimana aku bisa menerima pelanggaran ini dengan tenang, Kinan? Jika kamu ingin mati, maka aku akan melakukannya. Diandra menyeringai dan bergerak untuk mencari Kinan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa hal. Pintu lab dibuka dengan kasar. Diandra melenggang masuk dengan otoritas, diikuti oleh dua insinyur. Kinan, itu ulahmu, bukan? Dia bertanya sambil membungkuk untuk melihat layar komputer Kinan. Secara alami, informasi mengenai kertas desain ada di sana. Diandra menyeringai saat kepuasan melintas di matanya. Jadi, itu kamu, Kinan. Kamu mencuri informasi penting lab dan sekarang tertangkap basah. Jelaskan dirimu sendiri. Mencuri? Kinan mengangkat matanya dari tugasnya untuk bertanya. Meskipun dia tiba-tiba diinterogasi oleh Diandra, Kinan mempertahankan ketenangan dan keanggunannya yang biasa. Mengambil tanpa izin adalah mencuri. Ini adalah informasi yang kamu curi dari komputerku, bukan? Diandra bertanya dengan tajam. Kinan tidak peduli untuk menyangkal, dia mengangguk. Itu benar, ini dari komputermu. Bagus sekali, karena kamu telah mengakui pencurian maka kami tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan. Menurut aturan lab ini, mereka yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari tim. Berkemas dan pergi, kamu dikeluarkan dari tim, Diandra berkata dengan berwibawa, tidak seperti hakim yang tidak berperasaan. Dia tidak peduli apa latar belakang Kinan. Di lab, Diandra adalah ratunya. Karena Kinan dengan mudah mengaku melanggar aturan, tidak ada yang akan memiliki suara jika dia mengusir wanita itu. Cara Kinan yang gegabah dan bodoh dalam melakukan sesuatu membuat Diandra memandang rendah dirinya. Dia merasa bodoh karena berpikir Kinan dapat mengancam posisinya, dan membuang-buang energi untuk menyusun rencana jangka panjang untuk berurusan dengan Kinan. Siapa yang mengira wanita ini cukup bodoh untuk melakukan kesalahan besar di hari pertamanya? Aku bisa mengusirnya tanpa menggunakan satu pun plotku. Diandra tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Kinan setelah dia meninggalkan lab. Intinya adalah, tidak ada yang bisa mengancamnya di wilayahnya. Siapapun yang hampir melakukannya harus disingkirkan. Dihapus. Kamu menghapus namaku dari tim, Kinan bertanya dengan tenang, seolah-olah mengendalikan situasi sepenuhnya. Diandra menyeringai, tentu saja. Aku membuat dan menegakkan semua aturan di sini. Atas dasar apa? Kinan terus bertanya. Sebelum Diandra bisa menjawab, seorang insinyur pria tinggi yang mengikutinya melompat masuk dengan jawaban yang merendahkan. Apakah kamu tuli? Bukankah pemimpin Diandra memberimu alasannya? Pencurian informasi rahasia? Apakah itu tidak cukup? Pencurian itu ilegal. Menurutku kita serahkan dia ke polisi. Tambah yang lebih kecil dari keduanya untuk menakut-nakuti Kinan. Mereka bertiga tidak berhenti mengancam dan menakut-nakuti Kinan saat mereka melangkah ke labnya.
Bahkan individu yang paling tenang pun akan kehilangan pijakan. Tapi Kinan melanjutkan percakapan seperti itu adalah obrolan kantor biasa. Kalian bertiga terus mengatakan aku melakukan sumpah palsu, tapi mana buktimu? Kamu tidak bisa seenaknya menuduh orang melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Kalau begitu, aku ulangi lagi, mengambil tanpa izin adalah mencuri. Itu termasuk pencurian dan dengan demikian merupakan kejahatan, bukan? Diandra berkata dengan senyum meyakinkan, berharap membuat Kinan ketakutan. Iya, jawab Kinan dengan anggukan. Kemudahan dia mengakui kejahatan itu membuat mereka bertiga mengambil keputusan ganda. Namun, detik berikutnya, dia berdiri, menatap langsung ke Diandra dan bertanya, lalu, aturan apa yang dilanggar? Tidak bekerja sama dengan saya, dan dengan sengaja tidak mematuhi perintah saya. Udara di ruangan itu membeku dengan pertanyaan Kinan. Tapi saat berikutnya, kedua pria yang dibawa Diandra mulai tertawa tak terkendali. Mereka mengejek Kinan. Apa yang dia katakan? Mematuhi perintahnya. Dia ingin kita mengikuti perintahnya? Dia benar-benar berpikir kita semua, termasuk pemimpin Diandra, harus mengikuti perintahnya. Pria itu kemudian menoleh ke Kinan sambil tertawa. Kamu pasti gila karena semua orang di sini harus mengikuti perintah pemimpin Diandra dan itu termasuk kamu. Bahkan Diandra sendiri mulai tertawa. Dia menanyai Kinan dengan merendahkan. Jangan bilang kamu serius berpikir kamu adalah bos lab ini hanya karena Vano menugaskanmu di sini. Kinan menjawab tanpa basa-basi, tentu saja, itulah yang dia katakan. Vano secara harfiah mengatakan kepadanya bahwa dia bebas menggunakan semua sumber daya di sana. Dia bahkan mengulangi dirinya mengatakan itu lebih dari sekali. Karena dia begitu murah hati, Kinan tidak melihat alasan untuk tidak menerima tawarannya. Diandra terkekeh, nada suaranya dipenuhi dengan sikap merendahkan yang murni. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu masih menantu keluarga Dirgantara? Itu berakhir 3 tahun lalu ketika kamu memilih untuk bercerai. Tidak ada seorang pun di keluarga Dirgantara yang menganggap kamu bagian dari mereka lagi. Lebih baik kamu periksa dirimu sendiri. Berhenti berjingkrak-jingkrak seolah kamu pemilik tempat ini. Sekarang kamu telah melanggar aturan, kamu harus menanggung akibatnya dan keluar. Jika kamu masih tinggal tanpa malu-malu, aku akan meminta penjaga untuk mengusirmu. Nathan, Kinan tiba-tiba memanggil di pintu. Nathan yang ragu-ragu apakah akan masuk, bergegas ke ruangan ketika dia mendengar namanya dipanggil. Nona Kinan, apa ada yang bisa saya bantu? Dia bertanya dengan sopan. Kinan berkata, beritahu mereka siapa aku, dan peran apa yang aku miliki di sini. Baik. Nathan menoleh ke Diandra dan berkata dengan jujur, pemimpin Diandra, Nona Kinan ada di sini atas permintaan pribadi CEO Vano, dan dia secara khusus menyebutkan bahwa Nona Kinan akan memiliki kendali penuh atas lab ini selama periode ini. Setiap orang harus mematuhi perintahnya. Nona Kinan adalah diperbolehkan akses gratis ke semua sumber daya dan informasi. Tidak akan ada keberatan. Senyum kemenangan Diandra membeku di wajahnya. Apa katamu? Kedua insinyur pria itu sama-sama tercengang. Nathan mengulangi kata-katanya, menambahkan untuk penekanan, itu adalah kata-kata persis yang dikatakan CEO Vano kepada saya. Tidak mungkin, aku pemimpin di sini, Diandra berdebat tidak percaya. Dia tahu Vano mengatur agar Kinan bekerja di lab, dan meminta mereka untuk meminjamkan kerja sama mereka. Dia tidak tahu apa yang dia maksud agar mereka semua mengikuti perintah Kinan. Tidak hanya itu, Kinan akan memiliki akses ke semua sumber daya mereka. Apa arti dari semua sumber daya? Ini termasuk sumber daya teknis, sumber dana dan, tentu saja, sumber daya manusia. Dia mungkin pemimpin lab tetapi dia juga bagian dari sumber daya manusia. Oleh karena itu,
Kinan diizinkan memerintah secara bebas tentang cara memanfaatkannya juga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.